Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, pada saat ini kita akan mulai pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan linear. Semoga kalian masih ingat apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu persamaan linear adalah kalimat matematika, ya. Kalimat matematika yang di dalamnya atau yang memuat tanda sama dengan, ya. Di dalamnya terdapat tanda sama dengan. Nah, bagaimana dengan pertidaksamaan linear? Pertidaksamaan linear juga merupakan kalimat matematika, tetapi dia berbeda dari persamaan. Pada pertidaksamaan linear, ya, dia memuat tanda sama dengan, sedangkan pertidaksamaan linear, kalimat matematika ini memuat tanda seperti ini, ya, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan, ya. Jadi itu yang perlu kalian ingat. Perbedaannya dari persamaan linear adalah dari tandanya, ya. Dari tandanya, kalau pertidaksamaan ini memuat tanda kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan, ya. Jadi itu yang membedakannya. Bagaimana dengan contohnya? Saya akan memberikan contoh kalimat matematika yang berupa pertidaksamaan linear. Dari buku atau modul yang saya berikan, nanti kalian juga bisa perhatikan di situ. Ada contoh. Ini saya tuliskan contohnya. 2x ditambah 10 2x ditambah 10 lebih dari 0. Ya. 2x tambah 10 lebih dari 0. Nah, kenapa ini dikatakan pertidaksamaan linear? Perhatikan, ya, ini adalah kalimat matematika. Dan di dalamnya mengandung tanda lebih dari, ya. Ini tanda lebih dari. Nah, inilah yang dinamakan pertidaksamaan linear. Bagaimana kalau kita menggunakan tanda lain? Sama saja, ya. Saya berikan contoh di sini. Nah, perhatikan, kalau yang ini kita sebutkan dulu, ya. Ini adalah X tambah 3Y kurang dari sama dengan 9. Nah, ini juga kalimat matematika, tapi ini namanya pertidaksamaan linear. Kenapa dia dikatakan pertidaksamaan linear? Karena dia memuat tanda kurang dari sama dengan. Ya, kurang dari sama dengan. Nah, untuk kalimat yang pertama, contoh yang pertama tadi, 2x tambah 10 lebih dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan linear. Di sini saya tandai, ya. Ini adalah pertidaksamaan linear. Satu variabel. Nah, saya akan jelaskan di sini. Kenapa dikatakan pertidaksamaan? Dikatakan pertidaksamaan karena dia memuat tanda pertidaksamaan di sini, yaitu lebih dari. Kemudian kenapa dikatakan linear? Di sini karena kita perhatikan variabelnya ini pangkatnya kurang dari 2, ya. Di sini, ya, x-nya ini, ya, pangkatnya kurang dari 2. Kemudian dikatakan satu variabel karena hanya ada satu variabel di sini, yaitu variabel x.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan kalimat yang kedua. X tambah 3Y kurang dari sama dengan 9. Ini adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa dikatakan pertidaksamaan linear dua variabel? Dikatakan pertidaksamaan karena dia memuat tanda kurang dari sama dengan. Dan kenapa dikatakan linear? Karena variabelnya ini ya, X dan Y ini, dia pangkatnya kurang dari 2. Kenapa dia dikatakan dua variabel? Karena memang di dalam kalimat ini ada dua variabel, yaitu X dan Y. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami? Ini adalah pengertian dasar ya, sebelum kalian memahami pertidaksamaan linear. Nah, sekarang bagaimana sih cara membaca tanda-tanda ini? Ya, ini tanda ini apa? Kurang atau lebih? Nah, caranya ya, kalian hayalkan ya, seandainya di belakang tanda ini ada garis. Nah, perhatikan. Kalau dia berbentuk K, ya, jadi dia kurang, ya, kurang dari. Tetapi kalau dia ternyata ketika kita beri tanda garis di belakangnya dan membentuk huruf B, artinya dia lebih dari. Tapi ini tidak boleh ditulis. Ini hanya dihayalkan. Jadi kalian pikirkan saja seandainya di depan atau di belakang tanda ini ada garis. Kalau dia membentuk K, berarti dia kurang dari. Kalau dia membentuk B, berarti dia lebih dari. Nah, kalau ada garis di bawahnya, tinggal tambahkan kata sama dengan. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ya, mungkin itu saja yang dapat memudahkan kalian untuk membaca tanda ini. Nah, selanjutnya pada modul saya kalian perhatikan juga di situ kita akan memperhatikan grafik, ya, grafik yang menunjukkan himpunan penyelesaian dari suatu bentuk interval atau selang pertidaksamaan. Ya, saya hapus dulu ya. Oke. Nah, saya akan menjelaskan grafik dari masing-masing pertidaksamaan. Ya. Pertidaksamaan ini kombinasi ya, dari kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, bagaimana batasan-batasannya? Jadi pada yang membedakan persamaan dengan pertidaksamaan, ya, pertidaksamaan itu dia berbentuk interval. Kenapa dia berbentuk interval? Ya, berbentuk interval. Interval ini adalah selang, ya, selang atau di mana himpunan penyelesaiannya atau jawabannya, gitu ya. Mungkin lebih mudah dipahami, jawabannya itu dia berbentuk himpunan. Artinya jawabannya itu lebih dari satu. Saya contohkan seperti ini. Di tabel, perhatikan umpamanya ada seperti ini, jawaban seperti ini. A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Ya. Nah, kalau digambarkan dalam berupa grafik ya seperti ini. Nah, kalau ada tanda sama dengan, kita buat titik penuh ya. Nah, kita buat titik penuh. Ini A, karena ini ada tanda sama dengannya. Kemudian ini B. Kemudian antara ini kita garis tebal. Kenapa seperti ini ya? Saya contohkan seperti ini. Umpamanya A-nya adalah 3, B-nya 7. Nah,
garis bilangannya adalah seperti ini. 3 sampai 7. Artinya seperti ini. Penyelesaiannya adalah atau jawabannya adalah mulai dari 3 hingga 7. Ya, untuk bilangan bulat, ya, untuk bilangan bulat. Kalau umpamanya himpunan bilangan bulatnya, saya tuliskan seperti ini. Kalian daftarkan saja bilangan mulai dari 3 hingga 7 bilangan bulat. Apa saja bilangan bulat yang dari 3 hingga 7. Karena ini ada sama dengan, maka 3-nya ikut. Ya. 3. Nah, apa saja bilangan antara 3 hingga 7? 4 ya, masuk juga. 5, 6. Nah, apakah 7 masuk? Ya, 7 masuk karena di sini ada tanda sama dengan. Nah, ini dia. Jadi kalau interval seperti ini, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka A-nya masuk, B-nya juga masuk. Dan juga bilangan di antara A dan B juga masuk. Oke. Kemudian grafik yang kedua. Itu dicontohkan seperti ini. Oke. Saya hilangkan sedikit saja. A kurang dari, ya, tanpa tanda sama dengan. A kurang dari X kurang dari B. Nah, saya contohkan di sini 3 kurang dari X kurang dari 7. Gambarnya seperti apa? Kalau tidak ada sama dengan, maka ini dibuat titik tetapi tengahnya kosong. Ya, tengahnya kosong. Ini A, ini B. Ya. Jadi kalau seperti ini bagaimana gambarannya? Di sini 3, di sini 7. Nah, himpunan penyelesaiannya seperti apa? Himpunan penyelesaiannya. Nah, dia ini adalah rentang dari 3 hingga 7, sama saja. Tetapi membedakan adalah tandanya dengan yang tadi, di inilah tidak ada sama dengan, yang ini juga tidak ada sama dengan. Karena tidak ada sama dengan, maka 3-nya tidak termasuk. Jadi bilangan bulat antara 3 hingga 7, di mana 3 dan 7-nya tidak termasuk, berarti apa saja? 4, ya. Setelah 4 ada 5, setelah 5 ada 6. 7-nya tidak masuk. Ya, itu ya. Jadi semoga dipahami. Kalau seperti ini, jadi kenapa ini titiknya juga kosong di tengah? Karena 3, ya, 3-nya tidak termasuk, 7-nya juga tidak termasuk. Yang termasuk, lihat garis yang ditebalkan ini. Nah, itulah bilangan-bilangan di antara ini yang termasuk dalam himpunan penyelesaiannya. Kemudian ada tabel, perhatikan lagi. Di situ ada contoh ini, ya, yang ini ada sama dengan dan ininya tidak ada sama dengan. Nah, berarti kalau seperti ini, A-nya ada sama dengan, ya, sedangkan B-nya tidak ada sama dengannya. Berarti yang bagian A ini kita bulatkan penuh, B-nya kosong. Ya, ini berarti kalau 3-nya penuh, 7-nya kosong. Jadi himpunan penyelesaiannya bagaimana? Kalau seperti ini. Kalau seperti ini, bagian 3-nya ada tanda sama dengan, maka 3-nya masuk. Nah, masuk ke dalam himpunan penyelesaian. 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk. Nah, 7 karena tidak ada tanda sama dengan, maka 7 tidak termasuk. 7 berada di luar. Oke, itu ya. Nah,
Selanjutnya, bagaimana jika kasusnya seperti ini? Nah, kalau kasusnya seperti ini, perhatikan, maka kalau bagian B-nya yang ada tanda sama dengan, maka B-nya ini yang titiknya penuh. Nah, ini seperti kalau untuk contoh 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 7, bagian yang titiknya penuh adalah bagian yang 7. Jadi himpunan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan penyelesaiannya apakah 3 termasuk? Nah, karena 3 kosong di sini, berarti 3 tidak termasuk. Jadi, setelah 3 yang masuk, apa itu? 4, 5, 6. Nah, 7 apakah termasuk? Ya, 7 termasuk karena di sini ada tanda sama dengan. Nah, ini ya. Jadi kalian harus memahami tanda ini. Maksudnya seperti apa. Nah, kemudian saya hapuskan lagi di sini. X lebih dari sama dengan A. Nah, lebih dari sama dengan A. Ini grafiknya digambarkan seperti ini. Namanya ini A. Maka yang kalimat bilangan yang lebih dari A itu semuanya masuk. Kata di sini dikatakan X lebih besar sama dengan A. Jadi mulai dari A dan bilangan seterusnya tak terhingga itu semuanya masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi digambarkan seperti ini, ditebalkan saja, diberikan tanda panah. Contohnya saya berikan di sini, umpamanya X lebih besar sama dengan 1. Ya. Jadi di garis bilangan ini tebal ya, harus tebal, harus penuh maksudnya, karena di sini ada tanda sama dengan ya, dari 1. Jadi bagaimana himpunan penyelesaiannya? HP. Himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari 1 ya. Kenapa 1 termasuk? Nah, di sini kita lihat tandanya penuh dan ini ada sama dengan 1. Nah, setelah 1 apa bilangan bulat setelah 1? 2, 3 dan seterusnya tak terhingga. Kalau titik-titik seperti ini artinya tak terhingga. Jadi semua bilangan mulai dari 1 ke atas ya, 1 dan seterusnya itu masuk. Ya, ini tandanya artinya tak terhingga. Oke, ini contoh seperti ini. Selanjutnya, kalau kasusnya seperti ini, kita ubah. X kurang dari B. Nah, kalau grafiknya digambarkan. Nah, karena ini tandanya kurang dari, ingat, kita membuat titiknya tidak penuh. Kalau ada bolongnya di tengah, B. Kurang dari. Artinya, bilangan yang termasuk dalam himpunan ini adalah bilangan yang kurang dari B. Jadi panahnya ke arah kiri. Ya, kurang dari B. Nah, jadi arah panahnya seperti ini, ke kiri. Ya, karena dia kurang dari. Saya contohkan, umpamanya X kurang dari 1. Maka bilangannya seperti ini. Ini adalah 1. Tanda panahnya ya ke kiri. Karena ini kurang dari 1. Kalau dituliskan himpunan penyelesaiannya, apa saja bilangan yang kurang dari 1, kita tuliskan saja.
Nah, karena ini kurang dari, kita nuliskannya dari sebelah kanan ya. 1 apakah masuk? Tidak termasuk ya. Karena lihat ini tandanya kurang dari, jadi satunya nggak masuk. Jadi mulai dari berapa yang lebih kecil dari 1 bilangan bulat? Itu 0. Apalagi yang lebih kecil dari 0? Negatif 1. Apalagi yang masuk itu negatif 2. Apalagi? Dan seterusnya. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya tak terhingga. Oke. Bagaimana? Apakah kalian sampai di sini kalian sudah memahami? Ya? Apakah kalian sudah memahami cara membaca, cara membuatkan grafiknya, dan cara menuliskan himpunan penyelesaiannya untuk pertidaksamaan linear? Ya. Jadi ingat, pertidaksamaan linear itu jawabannya ini berupa himpunan. Jadi dia lebih dari 1 jawabannya. Makanya di sini dia berbentuk himpunan interval ya. Dan perhatikan, saya lupa tadi sampaikan bahwa kalau untuk himpunan penyelesaian harus dituliskan dengan kurung kurawal. Ini kurung kurawal namanya. Tidak boleh menggunakan kurung siku-siku seperti ini dan tidak boleh menggunakan kurung bulat. Ya, ini salah. Jadi untuk menuliskan himpunan penyelesaian harus menggunakan kurung kurawal. Nah, selanjutnya di modul di situ dikatakan beberapa sifat yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan. Ya, di situ ada sifat 1, sifat 2, dan sifat 3. Sifat 1, tanda pertidaksamaan tidak berubah. Tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif atau bilangan positif. Ya. Kemudian sifat yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan positif. Nah, yang perlu kalian ingat baik-baik adalah sifat 3. Tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik. Nah, sifat 3 ini yang harus diingat. Jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Agar paham, ya, agar kalian paham, kalian perhatikan contoh, ya. Perhatikan contoh. Oke, kita masuk ke contoh. Untuk mengerjakannya, ini sama saja dengan persamaan yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, ini contoh. Saya tuliskan contoh. 3x dikurang 4 lebih dari sama dengan 16 tambah 4x. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan ini? Ini pertidaksamaan jelas karena ada tanda lebih dari sama dengan ini ya. Jadi ini adalah pertidaksamaan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Pertemukan yang sama. Sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pertemukan yang sama. Jadi 3x ini adalah koefisien ya. 3 ini adalah koefisien karena dia melekat pada x. Ini yang 3x ini kita pertemukan dengan 8x. Ini karena sama. Kemudian negatif 4 kita pertemukan dengan 16. Karena ini sama-sama tidak memiliki variabel, jadi pertemukan. Oke, kita pertemukan caranya bagaimana dipindah ruaskan. 3x ini tetap pada posisinya di sini saja, 3x. 8 kita pindahkan ke sebelah kiri. 8 ini, di sini dia tandanya positif. Karena pindah ke kiri, menyeberangi ini ya, tanda pertidaksamaan ini. 8 ini positif, pindah di sini menjadi negatif. Ya, negatif apa? Tanda kurang ya. Nah, 8x. Oke, di sini dia positif, pindah ruas menjadi negatif. Tandanya tetap. Nah, sekarang di sini
sini ada 16. Yang kita pindahkan adalah negatif 4x ini kita pindahkan ke ruas kanan. Di sini dia negatif, karena pindah ke kanan, dia menjadi positif 4. Oke, itu ya. Jadi harus dipahami. Jadi kalau pindah ruas ke kanan atau ke kiri, yang semula tandanya negatif, dia menjadi positif. Yang semula tandanya positif, dia menjadi negatif. Gitu ya. Sekarang kita selesaikan, ini sudah ketemu dengan yang sama, 3x dengan 8x, 16 dengan 4. Nah, yang sama ini bisa kita kerjakan. 3x dikurang 8x. Karena 3 lebih kecil dari 8, maka kalau dia dikurangi deh, kalau dikurangi, hasilnya menjadi negatif. 3 dikurang 8 menjadi negatif 5x ya. Tandanya tetap. Oke, 16 tambah 4, 20. Nah, di sini diperhatikan lagi. Nah, agar bisa diselesaikan adalah pertemukan koefisien dengan konstanta. Negatif 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi di sini pengali negatif 5x, ini pengali, pindah ruas menjadi pembagi. Ya, x, ya. Negatif 5-nya pindah ke sini. Nah, perhatikan di sini ya. Karena ya, ini bilangan di sini 20 ini dibagi dengan bilangan negatif ya, sesuai dengan sifat 3. Sifat 3 tadi dikatakan kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan itu berubah atau berbalik. Yang semula ya, perhatikan di sini dia mengangaknya ke arah sebelah kiri. Nah, karena ini dibagi menjadi oleh bilangan negatif, maka dia mengangaknya berbalik. Nah, itu ya, menjadi ke arah sebelah kanan. Jadi X kurang dari sama dengan 20 dibagi negatif 5. Berapa 20 dibagi negatif 5? Ya, 20 bagi 5 ini kan 4 ya, karena ada negatifnya maka hasilnya negatif 4. Nah, ini dia. Nah, kita sudah menemukan nilai dari X, yaitu kurang dari sama dengan negatif 4. Bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya? Jadi, himpunan penyelesaiannya, ingat harus menggunakan kurung kurawal. Ya. Ya. X sedemikian hingga, ini bacanya seperti itu. X kurang dari sama dengan negatif 4. X anggota dari bilangan real, tutup kurung kurawal. Nah, ingat ya, ini cara menuliskan himpunannya. Artinya, jawaban dari persoalan ini adalah semua bilangan yang kurang dari sama dengan negatif 4. Kalau dia bilangan bulat, berarti yang kurang dari negatif 4 itu apa saja? Mulai dari negatif 4 ya, karena ini sama dengan, jadi hasilnya negatif 4, negatif 5 ya, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya ya. Ini himpunan jawaban. Jadi jawabannya itu banyak sekali, tak terhingga. Makanya dia dituliskan seperti ini. X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan negatif 4. X anggota dari bilangan real. R ini real. Ya. Itu contoh yang bisa saya berikan. Nah, saya akan memberikan contoh lain. Ya, untuk kalian. Contoh yang kedua. Semoga kalian dapat memahaminya. 5X ditambah 8 kurang dari sama dengan 2X ditambah
14. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama-tama, ingat ya, pertemukan yang sama dulu, ya. Yang sejenis kita pertemukan. Jadi yang koefisien yang ada X-nya kita pertemukan dengan yang ada X, yang tidak ada X kita pertemukan dengan yang tidak ada X. 5X-nya tetap, yang berubah posisinya adalah 2X. 2X di sini positif, pindah ke sebelah kiri, dia menjadi negatif. Ya. Kemudian ini, di sini ada 14. Kita turunkan. Nah, yang berpindah adalah si 8. 8 ini positif, pindah ke sebelah kanan, dia menjadi negatif. Ya, ingat 2X yang positif menjadi negatif. 8 yang positif menjadi negatif. Oke, sekarang kita kurangi. 5X dikurang 2X. 3X ya. X-nya ikut. 14 dikurang 8. Berapa? 6. Nah, X. Nah, perhatikan. 3 ini berpindah ke sini menjadi pembagi. Nah, apakah tandanya berubah sekarang? Saya tanya. Apakah tandanya berubah? Tandanya tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia di sini dibagi dengan bilangan positif. Nah, tadi kasusnya berubah ketika dia dibagi oleh bilangan negatif. Karena ini dibagi oleh bilangan positif, maka tanda ini tidak berubah. Ngangaknya tetap seperti itu. Jadi, hasilnya berapa? 6 dibagi 3? 2. Bagaimana menuliskan himpunan penyelesaiannya? Oke, ya. Harus menggunakan tanda kurung kurawal. X sedemikian hingga, nah, tuliskan ini. X kurang dari 2. Kurang dari sama dengan 2. X ini adalah anggota dari bilangan real. Oke. Jadi apa saja yang masuk dalam himpunan ini? Kurang dari sama dengan 2. Mulai dari 2, kemudian 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Itu ya jawabannya. Oke, bagaimana dari 2 contoh ini? Semoga kalian dapat memahami ya bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear. Oke, di dalam modul ya ada soal, jadi silakan kalian kerjakan. Nah, nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, ini saja yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami oleh kalian semua.